Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang materi pompa. Sebuah instalasi pompa akan dibangun di rumah PRT yang akan mengalirkan air sumur menuju ke dua tangki penyimpanan air yang masing-masing memiliki kapasitas 1000 liter dan keduanya saling terhubung melalui sebuah pipa. Beliau meminta agar kedua tangki tersebut berisi penuh dengan waktu kurang dari 5 menit sehingga debit alir pompa didesain menjadi 0,083 meter persegi per second dengan efisiensi 50%. Untuk desain instalasi pompa, di sini kami menggunakan pompa sentrifugal, di mana pipa suction berada di bawah poros pompa. Pompa mengaliri air sumur menuju tangki yang berada di atas dengan total head sebesar 32 meter. Dalam sistem terdapat dua buah tangki yang saling terhubung dan tekanan di dalam tangki sama dengan tekanan atmosfer. Delta pipa 91 meter, diameter pipa 3 inch, luas pipa 47,69 kali 10⁻⁴ meter persegi, relatif roughness-nya 1,92 kali 10⁻⁴ meter, BP dari pompa 1100 watt, efisiensinya 50%. Lalu air sumurnya densitasnya 997,73 kg per meter kubik dan viskositasnya 0,001 kg per meter second. Kebutuhan sistemnya Q system 0,2 meter persegi per menit dan H sistemnya 32 meter. Kita dapat melihat dari gambar ini yaitu discharge dan suctionnya adalah pompa 3 inch. Max flow 58 meter persegi per jam, kemudian max headnya 38 meter. Kita menetapkan dengan 5 titik, yaitu Q0 H38,2, Q10 H36, Q20 H33, Q26,6 H30, Q43,4 H18. Perhitungan Q. Q1 sama dengan 0 meter persegi per second, Q2 sama dengan 2,8 kali 10⁻³ meter persegi kali meter persegi per second. Q3 5 kali 10 kali 10⁻³ meter persegi per second. Q4 7,4 kali 10⁻³ meter persegi per second. Q5 1,2 kali 10⁻² meter persegi per second. Perhitungan V. V1 sama dengan 0 meter per second, V2 sama dengan 0,59 per second, V3 sama dengan 1,17 meter per second, V4 sama dengan 1,55 per second, meter per second, V5 sama dengan 2,52 meter per second. Perhitungan Taylor number. Yang pertama 0, yang kedua 3,7 kali 10⁻⁴, yang ketiga 7,33 kali 10⁻⁴, yang keempat 9,71 kali 10⁻⁴, yang kelima 1,85 1,58 kali 10⁻⁵. Lalu perhitungan nilai X. X1 tidak ditemukan, X2 6,93 cm, X3 7,73 cm, X4 8 cm, X5 8,63 cm. Perhitungan nilai F. F1 tidak ditemukan, F2 5,5 kali 10⁻⁵, F3 4,46 kali 10⁻⁵, F4 4,26 kali 10⁻⁵, F5 3,6 kali 10⁻⁵. Perhitungan nilai friksi pada pipa lurus. Yang pertama 0 meter persegi per second kuadrat, yang kedua 5,56 meter persegi per second kuadrat, yang ketiga 17,72 meter persegi per second kuadrat, yang keempat 29,70 meter persegi per second kuadrat, yang kelima 66,35 meter persegi per second kuadrat. Kemudian kita mencari friksi pada pipa sambungan. Yang pertama 0 meter persegi per second kuadrat, yang kedua 1,16 meter persegi per second kuadrat, yang ketiga 4,58 meter persegi per second kuadrat, yang keempat 8,04 meter persegi per second kuadrat, yang kelima 21,27 meter persegi per second kuadrat. Lalu kita menghitung sigma F. Yang pertama 0 meter persegi per second kuadrat, yang kedua 6,72 meter persegi per second kuadrat, yang ketiga 22,3 meter persegi per second kuadrat, yang keempat 37,74 meter persegi per second kuadrat, yang kelima 87,62 meter persegi per second kuadrat. Kemudian kita mencari WS sama dengan
min 183,38 meter persegi per second kuadrat. Lalu persamaan Bernoulli kita mencarinya berdasarkan dari sistem. Kita tidak memakai P1 per rho atau P2 per rho karena kita memakai tekanan atmosfer yang terbilang tetap dan dapat kita hilangkan. Kemudian kita P1 hilangkan karena kita mengambil air dari sumur yang dimana permukaan sumur itu terbilang luas dibandingkan permukaan pipa sehingga jalurnya terbilang kecil atau nol. Kemudian kita dapatkan H sama dengan 1/2 alfa V kuadrat min sigma F kali ditambah W per min G. Lalu dari data yang kita dapatkan kita masukkan H1 18,71 meter, H2 19 meter, H3 21,14 meter, H4 22,64 meter, H5 27 meter. Ini ada tabelnya yang kita rangkum tadi. Semua tertera di sini. Lalu ini grafik di pompa berdasarkan dari perhitungan yang kami dapatkan. Kita mendapatkan grafik yang bergaris bersinggungan, di mana kita mendapatkan daerah arsir yang diwarnai dengan warna biru. Kemudian kita menandakan titik kerja pompa ini dibutuhkan sistem berada di garis hitam ini. Itu adalah titik kerja pompa yang dibutuhkan sistem. Kemudian kita bandingkan di mana kinerja pompa dengan kebutuhan sistem. Ini dapat disimpulkan head system berada pada titik 32 meter sehingga di luar dari garis perpotongan antara kapasitas dan head, maka dapat disimpulkan bahwa pompa layak digunakan jika pipa yang digunakan lebih dari satu dan dipasang secara seri. Terima kasih.